Berjumpa kembali di tumbuhbesar.com. Kali ini kita akan mempelajari mengenai memformat jurnal umum akuntansi dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini datanya sudah ada. Saya akan rubah yang data yang sudah ada ini sehingga menjadi lebih cantik, dan juga kita akan lakukan sedikit perhitungan. Nah, di sini kita lihat dulu untuk tumbuhbesar.com, nama perusahaannya bisa PT A, PT B, dan sebagainya. Di sini kita akan lakukan supaya dia letaknya di tengah. Nah, di sini sampai E, data terakhirnya kan di kolom E. Di sini kita merge and center. Lalu untuk yang bawahnya kita bisa lakukan hal yang sama, atau kita bisa gunakan format pointer. Jadi di sini nanti formatnya yang akan ikut dikopikan ke bawahnya, isinya mengikuti yang baris keduanya. Format kita klik di sini. Jurnal umumnya sudah sama formatnya, kemudian kita klik format pointer yang bawahnya. Nah, misalnya jika kita ingin fontnya lebih besar supaya tidak terlalu kecil, nah kita bisa gunakan di sini, atau kita manual di sini, atau kita gunakan increase font size. Jadi yang membesar. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk tanggal, keterangan, saldo, debit, kredit. Untuk judulnya kita sekarang berikan dulu sampai ke bawah. Untuk bordernya kita gunakan yang all border. Nah, kita lihat di sini saldo untuk debit dan kredit menunjukkan untuk debit dan kredit, jadi kita taruh di tengah-tengah di antara debit dan kredit, kita merge dan center lagi. Lalu untuk tanggal, dia posisinya harusnya di sini di tengah-tengah dua baris ini. Oke, masih sejajar dengan saldo harusnya. Lalu kita bisa gunakan juga merge and center. Nah, supaya dia di tengah align juga kita klik center. Nah, sama juga kita bisa gunakan format painter untuk yang sebelahnya supaya formatnya sama. Dari sini kita format painter lagi, diklik yang di sini awal. Nah, karena dia posisi keterangannya di bawah, jadi dia hilang, kita ketikkan lagi. Nah, sekarang untuk yang ref ini kita tidak bisa format painter, kita merge and center saja, lainnya kita posisikan. Jadi kalau dia posisinya misalnya di atas seperti ini, kalau kita format painter, nah dia akan seperti ini. Karena dia baris kedua, tadi ada posisinya di bawah situ, makanya dihilang. Oke. Nah, kita format painter juga, kita berikan kembali. Nah, berikutnya di sini kita lihat untuk kolomnya supaya lebih rapi, kita bisa juga blok semua sehingga nanti dia akan mengikuti, double klik, dia akan mengikuti besarnya sesuai dengan maksimal dari isinya. Jadi ini sampai di ujung dia akan mengikuti besar kecilnya, mengikuti yang sesuai isinya. Nah, berikutnya untuk format, di sini kita lihat tanggal 2 Maret 2020, kita pengen rubah formatnya itu sesuai dengan tanggal, format tanggal. Nah, kita bisa klik kanan di sini, lalu format cell, kita ganti jadi format date agar lebih mudah dalam mengolah data nanti ke depannya jika diperlukan. Nah, sekarang kita pilih misalnya yang ini. Nah, dia belum berubah karena untuk format date di Excel itu formatnya itu harus kita tuliskan dalam bulan, tanggal, tahun. Jadi di sini kita ganti, kita tuliskan bulannya 3 dengan angka semua, ditulisnya garis miring, tanggalnya 2 garis miring 2020 atau 20 juga bisa. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah berubah. Kita bisa kopikan formatnya, atau sebetulnya
Bisa juga pada saat kita merubah formatnya itu kita di sini. Jadi semua kolom ke bawah akan formatnya jadi tanggal. Nah, kita lihat di sini kalau datanya banyak, lebih baik kita merubahnya di sini. Format cell, caranya sama seperti tadi. Kita pilih yang ini. Nah, ini kita tinggal rubah 3/15 Jadi kedepannya penulisannya harus sebaliknya seperti ini, 3/16 3/29/20. Oke, nah sekarang kita yang berikutnya di kolom keterangan kita lihat kas, modal, kas di debit, modal di kredit. Biasanya untuk yang kredit itu menjorok ke dalam, ada alignment ke dalam. Nah, kita tinggal pilih di sini increase indent. Kita increase indentnya misalnya 2 kali. Nah, untuk yang kas juga sama, kita bisa increase indent atau kita bisa pakai format painter. Juga kita bisa pakai format painter, Nah, ya udah menjorok ke dalam. Berikutnya kita masuk ke debit. Kita ingin merubah debitnya di sini. Format angkanya kalau kita ingin rubah biasa, bisa kita misalnya kalau ingin seperti ini, saya pakai separator bisa. Untuk menghilangkan indent desimalnya kita pakai decrease desimal. Atau kalau kita ingin merubah formatnya, jadi misalnya ada tulisan rupiah, kita klik di sini format, nomor format, lalu kita di sini nanti ada macam-macam pilihannya. Kita masuk ke custom karena kita ingin buat khusus custom. Nah, di sini kita pilih ketik sendiri. Nah, untuk aturan tulisan rupiah itu Rp langsung angkanya misalnya 7.000.00, terakhirnya 00. Jika kita ingin menuliskan Rp atau 00 apa adanya tanpa dipengaruhi apapun, hanya tulisan itu saja. Jadi kita kasih kutip 2 di situ, kutip pembuka, tulis kata Rp, lalu kutip tutup. Nanti akan ditampilkan kata Rp itu. Lalu kita pakai rumus di sini pagar, pagar, kosong. Nah, untuk penutupnya kita pakai kutip pembuka, 00, kutip penutup. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, yang jadi masalah itu di Indonesia itu separator itu harusnya titik, bukan koma. Sedangkan di luar itu dia separatornya koma. Untuk separator pemisah desimalnya titik, sedangkan kita koma. Nah, untuk berubahnya mudah sekali. Kita tinggal masuk ke File, Options, lalu pilih Advanced di sini, lalu masuk ke Use System Separatornya kita hilangkan checklistnya. Lalu desimal separatornya kita ganti. Untuk desimal itu kita di Indonesia koma. Untuk pemisah ribuan thousand separator itu kita pakai titik. Lalu kita klik OK. Nah, sekarang dia sudah berubah. Kita lihat di sini jadi titik. Nah, ini juga sama. Kita bisa rubah dengan format painter atau kita ganti di sini rumusnya tadi. Kita ketikkan supaya kalau banyak sekali jurnalnya kita tidak usah satu-satu di format painter. Di sini kita bisa masuk ke format cell, lalu kita masukkan custom seperti tadi. Lalu misalnya kita ketikkan di sini titik buka, Rp, tutup, pagar, titik, pagar, koma, kosong.
pagar, koma, ini titik 2, koma, 00. Karena separatornya kita sudah ganti, di sini harusnya kita rumusnya pagar, tadi pakai koma, sekarang jadi pakai titik, 0, koma, 00, koma, 0, 00, kutip, tutup. Oke, nah seperti ini. Jadi kita bisa, kalau di atas jadi berubah semua, atau kita juga bisa satu seperti ini, format painter. Nah, sudah jadi. Lalu kita lanjutkan. Misalnya kita ingin tampilannya di atas ini untuk judulnya supaya lebih jelas, kita ingin berikan huruf tebal, bold, bisa juga tekan di sini atau Ctrl B. Lalu di sini supaya di tengah semua, kita klik tengah di sini, semua di tengah. Lalu misalnya kita ingin tampilkan, berikan warna di sini misalnya abu, kita masukkan klik di sini, lalu pilih warna yang kita inginkan. Ya, lebih cantik, sekedar tampilan saja. Untuk total, misalnya kita ingin totalnya itu dia di tengah sini, dan kita berikan huruf tebal, kita berikan warna juga. Nah, untuk penjumlahan di sini kita pakai sum, menjumlahkan dari sel ini D7 sampai D14. Kita klik di sum, kita pakai sum dari sini D7 sampai D14, D7 sampai D14. Ini bisa kita edit di sini 14. Nah, untuk di sampingnya kita bisa kopikan ke sebelahnya rumusnya. Dia akan berpindah satu kolom ke samping. Untuk rumusnya juga dari D jadi E, karena tidak kita kunci. Ini kalau ingin ngeceknya kita bisa di blok di sebelah sini. Di Excel itu ada, dia akan mengsum, count, average, biasanya untuk hitung-hitungan angka. Nah, kita bisa lihat angkanya sudah sama di situ. Nah, demikianlah untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di subscribe jika merasa bermanfaat, dan nantikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih.